Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama Ibu mengucapkan selamat bergabung di SMA Islam Baitul Hikmah. Baik, anak-anak, di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Yuli Novianti SPD. Kebetulan Ibu yaitu mapel atau mata pelajaran sehari-hari yaitu ekonomi akuntansi. Ibu di sini tidak akan memberikan materi ekonomi atau akuntansi, tetapi Ibu di sini akan memberikan materi belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Kalian pasti tahu apa sih belajar efektif itu? Walaupun memang pada saat ini kita tidak bisa belajar efektif seperti biasanya, karena memang adanya virus COVID-19, tetapi tidak ada kemungkinan untuk kita tetap semangat belajar. Nah, baik anak-anak, di sini kalian pasti bertanya, apa sih belajar efektif itu? Apa sih pembelajaran efektif itu? Kalian harus tahu dulu, apa itu belajar efektif? Pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang memang yang menyenangkan, terjadwal dengan baik dan tidak memakan banyak waktu. Adalah satu lagi yaitu hasil yang maksimal. Yang pertama tadi Ibu katakan belajar yang menyenangkan. Yang kedua yaitu terjadwal dengan baik. Yang ketiga tidak memakan banyak waktu, dan yang keempat yaitu hasil yang maksimal. Silakan kalian catat di buku tulis kalian. Tadi belajar efektif itu ada 4. Yang pertama Ibu akan mengulangi lagi. Yang pertama belajar yang menyenangkan, kedua terjadwal dengan baik, ketiga tidak memakan banyak waktu, dan yang 4 hasil yang maksimal. Oke, kita lanjut. Mengapa sih siswa memiliki sifat belajar efektif yang efisien? Nah itu karena apa? Ada 2 di sini. Yang pertama adanya keberhasilan. Yang kedua adanya kesempurnaan. Nah, dari poin 1 dan 2 ini yaitu terkait dari belajar efektif itu tadi. Makanya Ibu sarankan ke kalian, walaupun pada kondisi saat ini, maka kita harus berusaha, jangan hanya diam saja terpaku duduk tanpa ada hasil. Tetapi ketika kita udah tahu materinya, apa sih belajar efektif, ya kita akan menyenangkan sendiri. Nah, untuk itu semua, maka di sini kalian temukan gaya belajarmu seperti apa. Gaya belajarmu yang menyenangkan menurut kalian. Di sini, apakah kalian memang belajarnya ingin lebih baik ketika kalian hanya duduk saja, atau hanya bangun tidur langsung buka buku, atau bergerak dan berjalan? Itu tergantung pada kalian. Menurut kalian, gaya belajar kalian itu yang menyenangkan seperti apa? Nah, di sini ada beberapa macam. Kalau Ibu akan sarankan ke kalian, mungkin bermanfaat untuk kalian. Caranya ada beberapa. Yang pertama, belajar kelompok. Biasanya karena memang pada situasi saat ini yang memang tidak memungkinkan untuk tatap muka, maka adanya belajar kelompok supaya lebih efisien. Yang kedua, adanya biasanya apa? Guru memberikan rangkuman pelajaran dari belajar kelompok, terus adanya rangkuman pelajaran, terus membuat rencana yang baik. Rencana yang baik seperti itu, yaitu pelajaran yang diberikan oleh mapel tersebut. Dan yang keempat, disiplin dalam belajar. Ketika kita yang pertama belajar kelompok, merangkum pelajaran, membuat rencana yang baik, tapi tidak disiplin, akan berhasil atau tidak? Nah, itu kuncinya, yaitu disiplin dalam belajar. Terus aktif dalam bertanya. Ketika kalian kelompoknya ada, merangkum pelajarannya ada, rencananya baik, disiplin pula, tapi tidak bertanya, berarti tidak efektif. Makanya kalian harus
bertanya sebanyak mungkin yang memang kalian tidak paham. Maka nanti ada jawaban yang memang menurut kalian, oh iya ternyata ekonomi adalah seperti ini, contoh seperti itu. Nah, selain itu kalian juga harus belajar serius dan tekun. Jadi jangan hanya main-main saja, ini cuma belajar kelompok atau tidak dimonitoring oleh guru, itu salah besar. Guru di sini atau mata pelajaran di sini akan memperhatikan kalian secara mendetail. Kenapa? Supaya belajar tersebut lebih efektif dan efisien. Nah, di sini maka biasanya dikasih waktu 30 menit. Nah, di sini hindarilah belajar yang berlebihan. Kenapa hindari belajar yang berlebihan? Kalau kebanyakan nanti kaliannya akan kecapean. Apa sih? Atau akan jenuh. Makanya belajar hanya 30 menit untuk masa pandemi. Berbuatlah jujur. Kok bisa berbuat jujur? Biasanya anak-anak sekarang ketika dikasih materi baik per kelompok ataupun perorangan cuma nulisnya sedikit saja ataupun tidak mengerjakan atau mencatat tulis temennya sendiri yang memang rajin. Karena memang apa? Karena malas itu tadi. Maka hindarilah kalimat malas. Karena apa? Karena itu tidak akan efektif. Dan di samping itu juga melatih rasa tanggung jawab. Dan memberikan nanti ketika kalian ada rasa tanggung jawab, selalu bertanya, maka guru bersangkutan akan menjelaskan apa yang kalian tanyakan. Kalaupun mereka misalnya kalian tidak paham, maka guru bersangkutan akan menjelaskan secara merinci dan paham. Itu makanya caranya banyak sekali, beberapa macam ya. Yang pertama belajar kelompok, adanya merangkul, terus adanya membuat rencana, disiplin, aktif dalam belajar, belajarnya serius, hindari belajar berlebihan, jujur, melatih rasa tanggung jawab, dan memberikan, nanti guru akan memberikan penjelasan apa yang kalian tanyakan. Dan jangan lupa istirahat yang cukup, karena itu penting. Kita terus materi, terus belajar, tapi tanpa istirahat yang cukup akan nol hasilnya. Mungkin itu sekilas yang dimaksud dengan belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian dan tetap semangat walaupun dalam kondisi saat ini. Insya Allah mudah-mudahan virusnya lari, kita belajar efektif seperti biasa. Jadi ingat, tetap rajin dan konsentrasi dan efisien untuk selalu belajar walaupun dalam keadaan masa pandemik saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.